Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah yang saya hormati, kali ini kita akan mendiskusikan Al-Quran, kemiskinan dan zakat. Hadir 4 narasumber. Namun sebelum kita lanjutkan studi diskusi ini, saya persilakan untuk mengenalkan diri para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzan Zenrif dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang kebetulan diamanati sebagai ketua di SAHI DPW Jawa Timur. Assalamualaikum, saya Sudirman, dosen di Fakultas Syariah, sekarang sebagai ketua program studi hukum keluarga dan pengajar fikih dan manajemen zakat di Indonesia. Nama saya Muhammad Fahim Toroba, dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegurungan di jurusan manajemen sebagai sekretaris prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat, dosen jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Baik para pemirsa, kita mulai dari Pak Dr. Fauzan. Pak Dr. Hari ini kita diskusi Al-Quran, kemiskinan dan zakat. Saya kira ada relevansinya ya, karena kemiskinan ini harus diatasi. Apakah betul kemiskinan itu sungguhnya ada 2 macam ya, struktural dan kultural? Dan bagaimana kira-kira cara mengatasi kemiskinan ini? Dan apa kira-kira makna zakat untuk menangani masalah kemiskinan? Kemiskinan ini sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif, tetapi kebanyakan di antara kita banyak melihat dari sisi sosiologis dan sisi psikologis. Ada juga kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural itu, tetapi sesungguhnya kemiskinan struktural itu tidak lebih dominan dibandingkan dari kemiskinan psikologis. Karena orang menjadi kaya atau orang menjadi miskin itu sesungguhnya tidak terlalu banyak ditentukan oleh orang dari luar dirinya. Karena secara psikologis orang menjadi miskin atau menjadi kaya itu lebih banyak ditentukan oleh the good soul atau jiwa yang baik, jiwa yang berpikir positif terhadap dirinya sehingga dia bisa segera keluar dari kondisi yang ada. Di dalam beberapa hal Islam sesungguhnya bukan hanya memiliki sebuah konsep tentang zakat, tetapi ada sedekah, ada infak, dan memang yang paling banyak diperkenalkan itu adalah tentang zakat. Mengapa zakat? Karena zakat itu adalah hal yang bersifat tentang yang di dalam, tazkiyatun nafas begitu. Qad aflaha man zakkaha. Di dalam diri manusia itu ada jiwa yang apabila jiwa itu baik, maka nanti seluruhnya akan menjadi baik begitu. Itulah sebabnya mengapa zakat disebut dengan zakat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatihi wa yuzakkikum. Jadi ada proses tazkiyah di dalam diri manusia. Proses tarbawi, pendidikan itu sesungguhnya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang optimal atau maksimal kecuali jiwanya itu adalah jiwa yang terbuka begitu. Nah, itulah zakat. Mengapa kemudian menjadi zakat namanya? Karena zakat itu ada 2 fungsi sesungguhnya. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas bagi orang yang memberi, sehingga tidak boleh dia melakukan yatba'u hadza, itu zakat kemarin dari aku itu ya, yang sekarang kamu jadikan begitu, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah tentang jiwa begitu, atau dipamer-pamerkan. Jadi begitulah antara mengapa zakat kemudian itu bisa menyelesaikan kemiskinan. Dalam beberapa pengalaman pendampingan terhadap masalah kemiskinan, tidak sedikit orang kemudian saya lihat itu miskin jiwanya begitu, Prof. Jiwanya yang miskin. Setelah dikasih minta 2, setelah dikasih 2 minta 3. Jadi dikasih kambing. Ada 2 kemiskinan ya, kemiskinan batin dan lahir gitu ya. Ya. Terima kasih Kiai. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Sudirman. Pak Dirman, apa ada ayat Al-Quran yang khusus memerintahkan umat Islam ini harus zakat itu? Baik, ada ayat yang sangat tegas di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan juga mengerjakan zakat dan rukuk bersama-sama orang yang rukuk. Nah, ini ada satu pesan yang sangat menarik bahwa sholat itu tidak akan sempurna ketika orang itu belum melaksanakan zakatnya. Oleh karena itu, dua hal ini bersebelahan bersama, dan itu kalaupun misalnya satu kurang maka yang satu pun belum sempurna. Dan zakat dan sholat ini di dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang dari 32 kali. Dan ini menunjukkan bahwa iringan antara sholat dan zakat merupakan satu kewajiban, jadi pilar, yakni hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi, tapi kebanyakan ya, tapi perlu ada survei ya. Kebanyakan orang sholat itu tidak terlalu sulit, tapi untuk zakat sulit ya. Kenapa begitu? Ya, sebenarnya gini Prof. Haris, bahwa seseorang untuk melaksanakan ibadah sosial itu kan tidak hanya murni zakat. Mereka apalagi zakat itu kan macamnya banyak. Jadi ada zakat, kalau klasifikasi itu ada zakat yang klasik dan zakat kontemporer. Zakat klasik diantaranya adalah zakat pertanian, perdagangan, perhiasan, kemudian rikas, dan ini adalah untuk yang klasik. Tapi untuk yang modern ini sekarang banyak sekali, dan diantaranya adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini setiap orang berbeda-beda pendapat. Kalau kita menggunakan dalil yang lama, zakat profesi tidak wajib karena zaman Nabi belum dikenakan zakat profesi. Namun sekarang ini kita lihat bahwa profesi tumbuh dan banyak sekali orang yang menghasilkan uang jauh lebih besar dibanding zakat-zakat yang klasik. Oleh karena itu, maka zakat profesi seperti ya orang-orang yang bekerja di kantor, termasuk dosen, kemudian yang profesional seperti petinju dan yang lain-lain. Jadi dosen seperti kita juga wajib ya? Selama mencapai nisab. Dan insya Allah kalau dihitung dosen itu cukup lah. Baik Pak Dokter, jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengambil zakat itu. Dan sepertinya ini Allah tahu persis bahwa umat manusia ini sulit untuk mengeluarkan uangnya. Ya, maka ada perintah untuk khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzan tadi, bahwa zakat itu untuk membersihkan diri. Baik pemirsa di studio dan di rumah, saya lanjutkan. Pak Dr. Fahim, tadi secara teoritik ajaran Al-Quran memang betul-betul menyuruh umat Islam untuk zakat. Sebetulnya implementasinya bagaimana supaya zakat ini bisa punya kontribusi dalam mengurangi minimal, kalau bisa membasmi kemiskinan? Terima kasih. Yang pertama, dalam beragama ini kan berbeda-beda. Agama ini bukan religious experiences, tapi beragama ini adalah religious consciousness, kesadaran beragama. Sehingga kesadaran ini yang menjadi luar biasa. Kebanyakan kita di dalam beragama ini hanya sebatas ritual, experiences. Yang penting ritual, setelah itu selesai, tanpa berpikir bagaimana efek ke depan. Maka di dalam Al-Quran sebenarnya ada ayat-ayat di samping yang tadi sudah disebutkan itu. Memang disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masyaki dan seterusnya. Ini menandakan bahwasanya zakat ini efeknya kan tidak hanya berefek pribadi, tapi efeknya ini ada efek sosial yang luar biasa. Kenapa ada 8 asnaf, 8 pantan, bahasa pondoknya kan begitu. Ini 8 golongan ini adalah bagaimana dalam rangka zakat ini tidak hanya efek pribadi, tapi efek sosial ini menjadi hal yang luar biasa. Dulu kita pernah punya khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Memang nggak lama jadi khalifah, mungkin sekitar 1,5 tahun, ada yang menyatakan 1,2 sampai 1,3, ya 1 tahun 3 bulan atau 2 bulan. Dalam masa beliau ini menjadi menurut saya adalah kejayaan setelah Rasulullah SAW. Ya. Di masa itu tidak ada umatnya itu yang mau diberi zakat. Nggak luar mau. Biasa ya? Luar biasa. Malu, diberi zakat itu malu. Kenapa? Karena semuanya diwajibkan untuk bisa memberi zakat. Sampai nanti zakat menggumpal, luar biasa. Akhirnya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi waktu itu tidak ada pegawai golongan 1, golongan 4 semua ya? Tapi yang jelas ini adalah, menurut saya adalah citra yang luar biasa. Bagaimana punya kesadaran agama yang luar biasa, ada rasa malu. Mentalnya itu yang dibangun adalah mental untuk memberi.
Jadi yadul aliyah khairun min yadis suflah. Ini menjadi hal yang luar biasa. Jadi zakat itu akan berefek sosial. Kembali ke zakat dan miskin. Miskin itu sebenarnya apa? Miskin itu kan diam. Diam tak bergerak. Maka zakat itu kalau hanya sebatas diberikan lalu selesai, ya diam tak bergerak. Zakat ini tidak berefek sosial. Berefek sosial itu harus harokah, harus digerakkan. Maka zakat ini harus gerak. Manusia harus gerak. Ini digerakkan dengan kesadaran yang luar biasa. Sehingga timbul, ini adalah harokah dalam bahasanya. Harokah. Inal hayah, hidup ini harus bergerak. Inal hayah al harakah, wal harakah hayah al barokah. Apa wal barokah? Barokah itu umumnya kan ziyadatul khair. Tambahnya bagus, tambahi. Ya al barokah wa ziyadah wa nikmah wa ghairu dzalik. Sehingga semuanya itu banyak sekali efek-efek yang ada nilai tambah. Tambah dan nikmah. Ziyadah wa nikmah. Tambah dan rasa efek nikmatnya ini luar biasa. Inilah sebenarnya itu efek menerima zakat atau efek memberi zakat? Ya efek yang memberi dan yang menerima, karena kan kesadaran yang tinggi. Berarti masih berharap banyak yang menerima? Ya, harapnya adalah banyak yang memberi, karena kesadaran memberi yang penting. Mentalnya adalah yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau mental ini terbangun, digerakkan dengan gerakan luar biasa tanpa berhenti, saya kira akan menjadi hal yang luar biasa, berefek sosial. 8 golongan itu akan sejahtera. Terima kasih Pak Dokter. Saya lanjutkan Pak Dokter Selamat. Pak Dokter Selamat, kayaknya Pak Dokter punya pengalaman ya untuk mengelola zakat atau mengembangkan zakat untuk masyarakat tertentu. Coba bisa diceritakan. Makasih Pak Rektor. Sebelum menjawab tentang pengalaman itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang kemiskinan itu sendiri. Pertama adalah kemiskinan itu sunatullah, memang kehendak Allah. Meskipun negara maju juga masih ada namanya miskin. Jadi perlu dipelihara kemiskinan? Bukan dipelihara, harus dirubah. Nanti tugas kita merubah dari miskin, dari mustahik menjadi muzaki tadi. Bukan melihara, memang sunatullah, Allah yang menciptakan itu gitu ya. Yang kedua, menurut perspektif saya, kalau tadi Dr. Fauzan juga punya perspektif, saya juga punya perspektif melihat kemiskinan. Nah, kemiskinan itu ada 3 menurut saya. Satu, kemiskinan secara ekonomi, yang sering dibincangkan itu kemiskinan ekonomi. Tapi bukan kemiskinan fakultas ekonomi, bukan ya? Oh, bukan. Ya, cuman orangnya ada yang miskin kira-kira begitu ya. Ya. Itu miskin secara ekonomi yang pertama. Yang kedua, miskin pemikiran. Yang ketiga itu miskin hati. Nah, ketiga-tiganya ini saling menggandeng gitu. Biasanya orang yang kaya itu bisa jadi miskin hatinya, miskin pemikirannya. Ya, atau orang yang miskin hatinya, kaya hatinya, miskin ekonominya. Nah, ini tapi ketiga-tiganya ini bisa diselesaikan dengan model dan pendekatan yang berbeda. Salah satu solusinya nanti manajemen zakat tadi. Itu yang terutama pada persoalan miskin secara ekonomi. Tapi kalau miskin hati nanti Pak Dr. Fauzan nanti yang mampu menyelesaikan. Iya. Ya. Nah, miskin itu sendiri sungguhnya ada yang kalau di surat At-Taubah tahu saya itu kan fakir dan miskin. Gitu ya. Nah, ini miskin itu kalau dari sisi orang BPS mengkategorikan ada miskin absolut dan miskin apa namanya? Kok lupa saya. Relatif. Nah, relatif. Nah, yang menjadi concern kita itu miskin absolutnya. Bukan yang relatif. Di sini bisa jadi merasa miskin itu relatif nanti. PNS itu di Jakarta dengan golongan 3 itu bisa jadi miskin, Pak. Tapi di Malang, apalagi di Blitar, itu bisa kaya loh, bisa menjadi muzaki. Lah, ini yang miskin relatif. Kalau absolut itu yang di surat At-Taubah wakir dan miskin itu. Nah, ini bisa diselesaikan nanti dengan manajemen zakat. Nanti jawabnya yang berikut yang manajemen zakat, Prof. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, Pak Dr. Fauzan, kita punya lembaga namanya Elzawa. Apa itu? Singkatan dari apa itu? Dan apa kiprahnya? Dulu Pak
Dokter kan yang termasuk yang penggagasnya. El-Zawa itu sesungguhnya memiliki dua makna, yang secara tekstual berarti zakat wakaf, tetapi dulu kita sebut zawa itu karena berada di pojok. Jadi, lalu kita sebut dengan zawa zawiyah kan berada di tempat paling pojok, dan itu memiliki nilai filosofis juga karena orang-orang yang terpinggirkan itu sesungguhnya selalu dipojokkan oleh kebijakan, dipojokkan oleh ini. Artinya di pojokan itu artinya kita semua tidak butuh zakat gitu kan, begitu maksudnya. Bisa Apa yang telah dilakukan El-Zawa ini untuk menggerakkan masyarakat ini? Di dalam setiap periode kepemimpinan itu selalu memiliki dua hal yang selalu sama, tetapi cara yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah konsumtif, kemudian yang kedua adalah yang produktif itu. Yang konsumtif itu lebih banyak diarahkan kepada penyelesaian terhadap yang ada di internal kampus dan yang ada di eksternal. Bisa jadi kemudian ada di antara pegawai-pegawai yang berada di, mohon maaf, yang berada di kelas bawah, kemudian ternyata punya hutang kepada rentenir, itu kita ganti. Begitu. Kemudian, mau bayar SPP kurang misalnya. Nah ini bisa ditangani oleh El-Zawa sehingga tidak perlu kemudian pegawai negeri kita atau pegawai yang non PNS kita itu kemudian harus pinjam keluar karena kita sudah punya El-Zawa. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Sudirman. El-Zawa itu kabarnya ini ada sebetulnya sekretarisnya ya, itu telah menggerakkan, meminjamkan modal untuk usaha masyarakat ya. Sebagian kemudian ada yang meminjamkan tanpa bunga, kemudian ada yang memberikan untuk konsumtif, membantu macam-macam. Ini ke depan kira-kira menurut Pak Dr. Sudirman agar ini fungsional, karena ini diperoleh dari potongan 2,5% gaji pokok ini ya, pegawai semua. Menurut Pak Dokter gimana supaya efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah itu gimana ini? Baik Prof, jadi El-Zawa itu dulu khitohnya dibentuk menjadi pusat kajian zakat dan wakaf. Oh, kajian aja tanpa memberi zakat ya? Pusat kajian ini karena kita ada di kampus, jadi tidak hanya membaca buku dan berdiskusi, tetapi kita juga harus melaksanakan dan memberikan contoh. Dan itu kemudian sudah terlaksana dalam beberapa periode, termasuk periode Pak Fauzan, kemudian saya dan beberapa sekarang ada Pak Yakin. Maka El-Zawa itu semakin berkembang, karena kalau dulu sifatnya masih sukarela, para dosen diminta untuk infak, zakat ke lembaga ini, tapi kemudian oleh rektor imam waktu itu kemudian diberikan surat wajib zakat dipotong lewat El-Zawa, dan itu dana yang masuk alhamdulillah setiap bulan tidak kurang dari 50 juta, dan itu kemudian dikelola secara baik. Kalau sebagian memang diberikan secara langsung konsumtif, tetapi karena kalau konsumtif ini mungkin kajiannya tidak terlalu mendalam, maka El-Zawa diarahkan untuk mengkaji secara produktif. Nah, produktif inilah yang kemudian bisa membantu masyarakat untuk tumbuh, karena zakat itu kan tidak hanya untuk membersihkan, mensucikan, tapi menumbuhkan. Jadi menumbuhkan termasuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Dan pembelajaran yang dilakukan oleh El-Zawa pada masyarakat, saya yakin dari periode ke periode semakin banyak masyarakat yang terbantu. Di antaranya adalah bidikannya kepada UMKM, jadi usaha mikro kecil menengah, yang itu diberikan bantuan, kita pilih, kemudian kita dampingi, kemudian diberikan anggaran, terus kemudian diarahkan untuk bisa semakin maju. Dan terbukti. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Pak Dr. Fahim, ini kira-kira supaya meningkat betul El-Zawa ini dalam kiprahnya untuk membantu masyarakat bagaimana? Terima kasih. Saya kira saya sebutkan tadi innamas shadaqatu lil fuqara. Itu perlu diperhatikan. Kenapa ada 8 itu? Apa sudah ada identifikasi fuqara misalnya di Malang itu berapa jumlahnya? Sudah ada ya? Lah ya, ini menurut saya adalah kajian yang penting. Oh belum. Jadi perlu nggak ini ada identifikasi seperti itu? Dari kita punya data misalnya, fuqara di Malang berapa, di Surabaya berapa, di Indonesia itu berapa, dan tentu ini intinya agar supaya bisa dibantu lewat zakat ini. Ada enggak kira-kira begitu?
Ya menurut saya penting, tapi menurut saya yang lebih penting itu adalah dalam pengembangan itu ada skop mikro, ada skop makro. Skop kampus ini kita mulai dari yang mikro dulu. Kita ya memang maunya ya semuanya, tujuannya ke semuanya nanti. Tapi gini dari miniatur dulu. Di dalam ini kita kuatkan dulu secara teoritis menurut saya. Kajian-kajian tentang zakat, bagaimana implementasi di masyarakat. Ini penting dulu, ini kuatkan dulu. Sehingga posisi kampus itu sebagai tridharma itu secara teoritis kuat. Kalau ini kuat, nanti didukung tatbikiyahnya itu menurut saya nyusul aja itu. Nyusul iya, aja. iya. Kalau Terima ini kasih, kuat, terima nyusul. kasih ya. Kita Ya. nyusul aja. Saya terima usulnya ya. Pak Dokter Selamat, ini dulu pernah punya pengalaman ya zakat yang produktif. Itu gimana sih sebetulnya? Iya, makasih Prof. Saya punya pengalaman di krisis tahun 98-99. Melihat masyarakat tadi juga disebut rentenir. Nah, kami dengan tim, salah satunya Pak Dr. Fadil Tarbiyah, Ya. itu mengembangkan zakat mal, itu tidak kita bagikan pada waktu itu, kita produktifkan. Tetapi kami punya filosofi, zakat produktif ini itu adalah bagaimana ini bergulir terus dan berkembang. Nah, filosofi yang kami kembangkan adalah ayam babon. Ini filosofinya, bukan ayam jago. Kalau jago kan nggak bertelur masalahnya. Nah, ayam babon. Jadi ini satu. Yang kedua bahwa dana zakat ini itu masyarakat kita libatkan di dalam proses. Nah, ini mendidik, mempelajari mereka, tidak sekedar kami menyerahkan uang ya sudah, enggak, ya kami kontrol, kami datangi gimana harus solusinya seterusnya begitu, Prof. Itu adalah penglibatan. Terima kasih. Para pemirsa, ternyata Elzawa yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu lembaga yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, membantu, dan bahkan melibatkan masyarakat dalam menangani kemiskinan ini. Apalagi yang sekarang ini kita berhadapan dengan masalah COVID-19 ini. Seharusnya lembaga-lembaga semacam Elzawa ini harus diefektifkan, dan saya kira semua pegawai, dosen dan karyawan ya, bahkan mahasiswa harus terlibat dalam pengembangan masyarakat melalui zakat ini. Dan ini harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Seperti apa yang dilakukan oleh semua narasumber ini, dan saya nanti wajibkan 4 narasumber ini membuktikan dalam kehidupan. Jangan hanya bicara di studio. Jadi harus menggerakkan para pegawai, ya, dosen dan karyawan untuk bagaimana dengan zakat ini bisa meringankan kemiskinan ini. Saya kira cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.